Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Karahmawati dari kelas Ekonomi Syariah A dengan NIM 40118002. Di sini saya akan menjelaskan tentang merger and acquisition. Yang pertama yaitu pengertian merger. Merger merupakan penggabungan dua atau lebih perusahaan. Biasanya hanya ada satu nama perusahaan yang tetap ada, sedangkan nama perusahaan lainnya akan hilang. Yang kedua yaitu acquisition atau akuisisi, yaitu pembelian perusahaan oleh perusahaan lain, baik dilakukan secara tunai maupun dibayar dengan menggunakan saham perusahaan yang membeli tersebut. Yang ketiga yaitu konsolidasi, merupakan penggabungan dua atau lebih perusahaan. Semua nama perusahaan tersebut akan hilang dan akan muncul nama perusahaan baru. Sebab-sebab terjadinya merger yang pertama yaitu law of diminishing return, atau hukum tambahan hasil yang semakin berkurang. Maksudnya di sini pada tingkat output tertentu mengalami peningkatan output yang akan mengakibatkan peningkatan biaya persatuan output tersebut, sehingga mempertajam dan memperketat persaingan yang dapat mengakibatkan sempitnya kesempatan di pasar. Jenis-jenis merger yang pertama horizontal merger, yaitu penggabungan dua perusahaan atau lebih yang di dalamnya itu mengandung industri yang sejenis. Kemudian yang kedua vertical merger, penggabungan dua perusahaan atau lebih yang di dalamnya hanya keterkaitan antara input ataupun output dan pemasaran saja. Kemudian yang ketiga conegeric merger, yaitu penggabungan dua perusahaan atau lebih yang jenis industri yang dihasilkan itu sama tapi tidak dengan barang yang dihasilkan atau yang diproduksi, namun saling membutuhkan satu sama lain. Yang keempat yaitu conglomerate merger, penggabungan dua perusahaan atau lebih namun di dalamnya tidak ada keterkaitan sama sekali, baik industri maupun barang yang diproduksi. Kemudian tujuan melakukan merger yang paling utama dalam melakukan merger itu meningkatkan nilai kombinasi perusahaan yang akan memunculkan manfaat yang disebut dengan sinergi. Kemudian tujuan lainnya yaitu economies of scale, kemudian memperbaiki manajemen perusahaan, penghematan pajak, dan diversifikasi usaha. Perlakuan akuntansi bagi perusahaan yang merger dapat dilakukan dengan dua metode. Yang pertama yaitu metode pooling of interest, yaitu tidak dilakukan perubahan angka-angka dalam neraca dan perhitungan laba rugi perusahaan yang merger. Yang kedua yaitu metode purchase accounting, terjadi penambahan atau pengurangan angka-angka dalam neraca dan perhitungan laba rugi perusahaan yang merger sesuai dengan kenyataan yang terjadi pada perusahaan yang bersangkutan. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya bisa ditanyakan dalam diskusi kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.